Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di kelas ini, kelas 4 dan kelas 5 Ibu gabungkan ya. Hari ini kita akan belajar sesuai dengan materi kelas 4 dan kelas 5. Kelas 4, hari ini kita belajar Bahasa Indonesia. Dengan kelas 5, kita akan belajar IPAS. Kelas 4, hari ini kita akan belajar Bahasa Indonesia, mengenal gagasan pokok dan gagasan pendukung. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok sering juga disebut sebagai ide pokok, pikiran utama atau gagasan utama, adalah inti dari suatu paragraf atau teks. Ini adalah pernyataan sentral yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Semua kalimat lain dalam paragraf berfungsi untuk menjelaskan, mendukung, atau mengembangkan gagasan pokok tersebut. Ciri-ciri gagasan pokok adalah berupa kalimat lengkap. Gagasan pokok biasanya berupa sebuah kalimat yang utuh dan memiliki makna yang jelas, mengandung topik permasalahan. Kalimat tersebut akan mengandung inti dari apa yang sedang dibahas. Dapat berdiri sendiri meskipun didukung oleh kalimat lain. Gagasan pokok dapat dipahami tanpa perlu membaca kalimat-kalimat penjelasnya. Terletak di awal, tengah, atau akhir paragraf, meskipun sering diawali deduktif. Gagasan pokok juga bisa ditemukan di tengah atau di akhir paragraf atau induktif. Kita perhatikan cara menemukan gagasan pokok. Untuk menemukan gagasan pokok dalam suatu paragraf, Anda bisa mencoba langkah-langkah tersebut, yaitu 1. Baca seluruh paragraf dengan saksama, pahami konteks dan informasi yang disajikan. Yang kedua, identifikasi kalimat yang paling umum atau sentral. Cari kalimat yang seolah-olah menjadi rangkuman dari semua informasi lain di paragraf tersebut. Yang ketiga, perhatikan kalimat pertama dan terakhir. Gagasan pokok seringkali berada di posisi ini. Yang keempat, cari kata kunci atau frasa yang sering diulang. Ini bisa memberikan petunjuk tentang topik utama. Yang kelima, tanyakan pada diri sendiri tentang apa paragraf ini sebenarnya atau pesan utama yang ingin disampaikan oleh penulis. Perhatikan, sekarang kita masuk di gagasan pendukung. Gagasan pendukung sering juga disebut sebagai kalimat penjelas atau kalimat pengembang. Adalah kalimat-kalimat atau informasi yang bertugas untuk menjelaskan, mengembangkan, atau memperkuat gagasan pokok. Tanpa gagasan pendukung, gagasan pokok akan terasa hampa atau kurang detail. Ya, sekarang kita beralih ke ciri-ciri gagasan pendukung. Ciri-ciri gagasan pendukung yaitu berfungsi menjelaskan gagasan pokok. Tujuan utamanya, setiap gagasan pendukung harus relevan dengan gagasan pokok. Terus, sifatnya lebih spesifik, berbeda dengan gagasan pokok yang umum. Gagasan pendukung memberikan detail yang lebih rinci. Lanjut, tidak dapat berdiri sendiri. Gagasan pendukung akan sulit dipahami maknanya jika dilepaskan dari gagasan pokoknya. Mereka saling terkait. Contohnya, alasan, data, atau deskripsi. Mereka menyediakan informasi tambahan untuk memperkuat pemahaman pembaca terhadap gagasan pokok. Ya, ini adalah hubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi. Gagasan pokok adalah inti atau ide utama yang ingin disampaikan. Gagasan pendukung adalah rincian atau penjelasan yang mendukung dan mengembangkan ide utama tersebut. Sebuah paragraf yang baik harus memiliki satu paragraf pokok yang jelas, didukung oleh beberapa gagasan pendukung yang relevan dan koren. Ya, itulah materi Ibu jelaskan. Sepertinya kelas 4 sudah mengerti ya dengan materi ini. Ibu mau beralih dulu di kelas 5. Kelas 5, perhatikan ya. Kelas 5, kita belajar tentang alat gerak pada manusia.
dan hewan. Alat gerak pada manusia dan hewan, yaitu menjelajahi fungsi dan perbandingan alat gerak. Ya, perhatikan, ini adalah pengenalan alat gerak pada manusia, memahami fungsi dan struktur alat gerak dalam kehidupan sehari-hari. Kita perhatikan, apa itu alat gerak? Alat gerak bagian dari tubuh yang memungkinkan manusia dan hewan untuk bergerak. Perhatikan komponen utama alat gerak. Alat gerak terdiri dari 3 komponen, oleh otot, lutut, dan sendi yang bekerja sama untuk mendukung mobilitas. Peran alat gerak, mobilitas dan kemampuan untuk berinteraksi dengan lingkungan menjadi sangat terbatas, mempengaruhi kualitas hidup. Interaksi dengan lingkungan. Alat gerak memungkinkan individu untuk berinteraksi dengan lingkungan, melakukan aktivitas sehari-hari dan menghindari bahaya. Lanjut ya. Ini adalah fungsi dan alat gerak pada manusia. Menjelaskan peran penting alat gerak dalam kehidupan sehari-hari. Memungkinkan bergerak di lokasi lain. Alat gerak memungkinkan manusia untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain, mendukung aktivitas fisik dan mobilitas. Lanjut, menyokong aktivitas sehari-hari. Alat gerak memberikan dukungan fisik atau berbagai aktivitas sehari-hari seperti berjalan, berlari. Yang ketiga ya, berperan dalam keseimbangan. Alat gerak juga sangat penting untuk menjaga keseimbangan dan koordinasi tubuh saat bergerak. Ya, lanjut ya. Ya, perhatikan, ini adalah fungsi alat gerak pada hewan. Menjelajahi bagaimana alat gerak hewan membantu bertahan hidup dan beradaptasi di lingkungan. Ini mencari makanan dan menghindari predator. Bagaimana alat gerak hewan membantu bertahan hidup dan beradaptasi di lingkungan. Lanjut, adaptasi dengan lingkungan. Kemampuan beradaptasi dengan lingkungan membantu hewan bertahan hidup dalam kondisi yang berubah. Yang ketiga ya, berinteraksi sosial antar spesies. Alat gerak juga memungkinkan interaksi sosial antar spesies yang penting untuk reproduksi dan membentuk komunitas. Lanjut, perbandingan alat gerak manusia dan hewan. Membeda struktur dan fungsi alat gerak untuk mobilitas. Perhatikan, ada strukturnya ya, ada manusia dan hewan. Manusia, tulang dan otot, mobilitas dan keseimbangan, sedangkan hewan bervariasi tergantung spesies, bertahan hidup dan mencari makanan. Alat gerak manusia dan fungsinya. Menggali berbagai alat gerak manusia yang penting untuk kehidupan sehari-hari. Tangan sebagai alat gerak utama. Tangan memungkinkan manusia untuk memegang berbagai objek, mendukung kegiatan sehari-hari seperti makan dan bekerja. Yang kedua, kaki untuk mobilitas. Kaki berfungsi untuk berjalan dan berlari, memberikan kemampuan berpindah tempat dengan cepat dan efisien dalam. Yang ketiga, peran sendi dalam pergerakan. Sendi adalah struktur yang memungkinkan pergerakan fleksibel antara tulang, mendukung berbagai aktivitas fisik seperti berlari, melompat, dan membuas. Ya, sekarang kita masuk contoh alat gerak pada hewan. Mengenal berbagai alat gerak hewan dan fungsinya. Sayap burung untuk terbang. Sayap burung adalah alat gerak yang memungkinkan burung untuk terbang tinggi dan cepat di udara, memberikan mereka kemampuan untuk mencari makanan dan menghindari predator. Kaki hewan darat untuk berjalan atau berlari. Kaki hewan darat seperti mamalia dirancang untuk berjalan dan berlari, memberikan stabilitas dan dukungan saat bergerak di berbagai medan.
Ya, ini kita lihat ada sirip ikan untuk berenang. Sirip ikan berfungsi sebagai alat gerak yang efisien, memungkinkan ikan untuk bergerak dengan cepat dan lincah di dalam air, serta membantu dalam menjaga keseimbangan. Ya, sekarang kita masuk di adaptasi alat gerak dan hewan. Bagaimana hewan beradaptasi dengan alat gerak dengan lingkungan mereka? Nah, ini perhatikan ada contohnya ya, kuda dan kekuatan kaki. Nah, kuda memiliki kaki yang kuat untuk berlari cepat di padang rumput. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk menghindari predator dan mencari makanan dengan efisien. Yang kedua, contoh kedua itu burung dan sayap ringan. Burung memiliki sayap yang ringan untuk terbang tinggi. Adaptasi memungkinkan mereka untuk terbang tinggi. Perhatikan pentingnya alat gerak dalam kehidupan. Alat gerak menjamin kelangsungan hidup dan berinteraksi sosial makhluk hidup. Perhatikan kelangsungan hidup individu. Alat gerak memungkinkan individu untuk bergerak, mencari makanan, dan melindungi diri dari bahaya yang penting untuk kelangsungan hidup mereka. Interaksi sosial dan pencarian makanan. Dengan alat gerak, individu dapat berinteraksi dengan sesama dan mencari sumber makanan yang efisien untuk kesejahteraan sosial dan nutrisi. Lanjut, evolusi dan adaptasi. Alat gerak berperan penting dalam proses evolusi dan adaptasi spesies terhadap lingkungan mereka, mendukung kelangsungan hidup jangka panjang. Kesimpulannya, jenis alat gerak aktif, alat gerak pasif. Contoh geraknya ya, manusia alat gerak aktifnya itu otot, alat gerak pasifnya tulang. Contohnya berjalan, berlari, mengangkat. Hewan vertebrata, alat gerak aktifnya itu otot, alat gerak pasifnya adalah tulang. Contoh gerakannya terbang, berenang, melompat. Hewan invertebrata, alat gerak aktifnya itu otot atau struktur khusus. Alat gerak pasifnya tidak semua memiliki tulang. Contoh gerakannya merayap, menggeliat, terbang. Sepertinya anak-anakku sudah paham ya dengan materi ini ya, kelas 5. Alhamdulillah sudah mengerti. Bagaimana kelas 4 juga sudah mengerti dengan materi yang dijelaskan tadi? Alhamdulillah. Baik, karena materinya sudah dijelaskan semua dan anakku mengerti. Sekarang kelas 4 tugasnya adalah buka buku ya. Buku bahasa Indonesianya di halaman 21. Di situ diminta untuk menulis satu paragraf ya, paragraf. Terus kalian menandai di mana gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Paham? Ya, kalau kelas 5 tolong dibuka bukunya juga di halaman 25 buku IPAS-nya ya. Di situ kalian akan minta untuk menulis jenis alat gerak dan fungsinya ya. Sudah itu kalian PDF-kan terus kirim ke grup ya. Kan ada grupnya ya. Ada grup di grup kita, tolong dikirim, nanti ibu akan memeriksanya ya. Baik, sepertinya pelajaran hari ini telah selesai.